Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang Sobat API Alam Privat Indonesia. Di video ini kita akan membahas salah satu materi literasi bahasa Inggris, yaitu Purpose of the Passage. Di tipe soal Purpose of the Passage, itu kita diminta untuk mencari tujuan dari teks atau bacaan. Berikut ini beberapa contoh bentuk soal purpose of the passage. Yang pertama, what is the purpose of the text? Yang kedua, the main purpose of the text is. Yang ketiga, the purpose of the passage is. Yang keempat, the author writes the passage to. Bagaimana cara menjawab tipe soal purpose of the passage? Yang pertama, lakukan skimming atau baca cepat untuk tahu gambaran besar dari teks. Yang kedua, pahami pernyataan tesis jika ada. Tesis sendiri itu adalah pernyataan utama penulis. Yang ketiga, tentukan ide pokok tiap paragraf. Yang keempat, perhatikan signal word or phrases dan tentukan tujuan teks. Untuk menemukan tujuan dari teks, itu kan kita harus tahu jenis teksnya dulu. Lah, untuk mengetahui jenis teksnya, itu kita bisa perhatikan signal word or phrases. Berikut ini list signal word or phrases berdasarkan jenis teksnya. Yang pertama, ada exposition text. Exposition text itu kan teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, penulis itu cenderung menekankan sisi positif saja atau sisi negatif saja dari suatu hal yang dibahas. Jadi, signal word-nya itu ada better, good, bad, worse, dan lain-lain. Yang kedua, explanation text. Explanation text itu bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana suatu hal terjadi. Jadi, penulis akan menuliskan serangkaian proses secara urut. Oleh karena itu, signal word dari explanation text itu ada first, second, third, initially, lastly, dan lain-lain. Yang ketiga, discussion text. Discussion text itu kan tujuannya untuk mendiskusikan sebuah topik dengan menguraikan dari dua sudut pandang. Teks ini kan biasanya membahas tentang argumen pro dan kontra. Oleh karena itu, signal word or phrasesnya itu ada but, different from, on the contrary, dan lain-lain. Yang terakhir ada report and descriptive text. Teks report dan deskriptif itu tujuannya untuk menguraikan pemahaman atau deskripsi tentang suatu benda. Pada teks report itu yang dijelaskan sesuatunya adalah sesuatu yang umum, sementara di deskriptif itu sesuatu yang lebih spesifik. Signal word dari report and descriptive text ada for example, for instance, dan lain-lain. Supaya lebih paham, ayo kita coba menjawab beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama, silahkan pause jika ingin mengerjakan soal terlebih dahulu. Jika sudah, perhatikan teks dan soal berikut ini. Soalnya, the main purpose of the text, tujuan utama dari teks ini adalah untuk, nah sekarang kita cek teksnya nih di paragraf pertama, the benefits of fasting, menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari puasa. Karena puasa, tubuh itu akan mengalami yang namanya autolisis atau penghancuran lemak di tubuh yang gunanya untuk menghasilkan energi. Nah, manfaat yang pertama apa? Yaitu detoxification. Yang kedua, ada healing process atau proses penyembuhan. Yang ketiga, ada reduction in core body temperature, penurunan suhu inti tubuh. Kemudian yang keempat, ada
ini, the feeling of rejuvenation and extended life expectancy. Feeling of rejuvenation itu perasaan tubuh menjadi lebih segar kembali. Jadi itu kayak peremajaan gitu, peremajaan. Dan meningkatnya harapan hidup. Nah, dari awal sampai akhir ini dari tadi bahas tentang benefit of fasting atau manfaat dari puasa. Sekarang kita cek opsi A sampai E. Yang A, discuss the effect of fasting. Diskusi tentang efek dari puasa. Di sini kurang tepat karena di sini kan bahas tentang benefit atau keuntungan-keuntungan dari puasa. Jadi yang A salah. Yang B, present suggestion for fasting. Menyajikan saran-saran untuk berpuasa. Di bacaan tidak ada pembahasan yang meminta atau menyarankan orang lain untuk melakukan puasa. Jadi yang B juga salah. Yang C, describe the benefits of fasting. Mendeskripsikan atau menjelaskan manfaat-manfaat dari puasa. Nah, ini yang paling tepat nih, karena dari tadi, dari paragraf awal sampai paragraf akhir, isinya cuma membahas tentang manfaat-manfaat puasa. Sedangkan opsi D, suggest method of fasting, menyarankan metode atau cara berpuasa juga tidak ada di bacaan. Yang E, inform readers about fasting, memberi informasi pembaca tentang puasa. Di sini lebih ke informasi tentang manfaat puasa. Jadi bukan puasa secara umum. Jadi yang E ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2. Silakan pause jika ingin mengerjakan soal terlebih dahulu. Jika sudah, perhatikan teks dan soal berikut ini. Pertanyaannya, which of the following best describes the author's purpose in this study? Mana pilihan yang paling tepat yang mendeskripsikan tujuan dari penulis nih, the author's purpose in this study? Di paragraf pertama, di sini dijelaskan kalau it is common knowledge as women get older, pregnancy becomes a riskier enterprise. Jadi sudah menjadi pengetahuan umum kalau semakin atau seiring bertambahnya usia wanita, itu kehamilan semakin beresiko. Nah, usia ibu yang lanjut ini tadi dihubungkan dengan number of development disorder in children, dengan sejumlah gangguan perkembangan pada anak, seperti Down syndrome. Lah, di kalimat berikutnya di sini dijelaskan kalau a study has confirmed the older mothers are more likely to give birth to a child with autism too. Jadi sekarang ada penelitian nih yang menjelaskan kalau ibu yang usianya lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk melahirkan anak dengan autism atau autisme. Di paragraf kedua ini menjelaskan kalau autism ini tadi meningkat dan dilanjutkan dengan data-datanya. Di paragraf ketiga menjelaskan tentang usia ibu itu semakin meningkat di USA. Tapi meskipun begitu, this trend toward delayed childbearing accounted for less than 5% of the total increase in autism. Menurut penelitian, tren menunda kehamilan ini tadi hanya menyumbang kurang dari 5%. Jadi penyebab anak autism itu penyebab utamanya bukan karena usia ibu yang meningkat. Jadi usia ibu yang meningkat itu hanya menyumbang sekitar kurang dari 5% saja. Nah, sekarang dari bacaan ini tadi, sekarang kita mencari kira-kira tujuan dari ditulisnya teks ini apa ya? Yang opsi A, to reveal that the case of autism among children is prevalent. To reveal, untuk menunjukkan bahwa kasus autism ini tadi among children, di antara anak-anak itu prevalent,
banyak terjadi. Di sini hanya membahas tentang case of autism, sedangkan di bacaan di sini membahas tentang hubungannya dengan usia ibu yang sudah tua. Jadi yang A ini masih kurang tepat karena hanya membahas tentang kasus autism secara umum saja. Jadi yang A ini salah. Yang B, to analyze how delayed pregnancy brings about autism. To analyze, untuk menganalisis bagaimana delayed pregnancy atau kehamilan yang ditunda itu brings about autism, menyebabkan autisme. Di bacaan, padahal delayed pregnancy itu hanya menyumbang sekitar kurang dari 5%. Jadi tidak bisa disebutkan kalau delayed pregnancy ini yang menyebabkan autisme. Jadi yang B ini salah. Terus yang C, to make the readers aware of the consequence of delayed pregnancy. Untuk membuat para pembaca aware atau sadar akan konsekuensi dari menunda kehamilan atau kehamilan yang terlambat. Di bacaan tidak ada peringatan atau ajakan dari penulis kepada pembaca. Jadi yang C ini juga salah, kurang tepat. Yang D, to review a common misconception about the cause of autism. Refute, membantah kesalahpahaman umum tentang autisme. Di teks ini tidak ada bantahan-bantahan tentang mitos atau yang lain-lain. Jadi yang D ini juga salah. Yang E, to demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Untuk menunjukkan bahwa autisme ini berkaitan dengan penundaan kehamilan. Lah demonstrate ini kan menunjukkannya lewat apa? Lewat data. Di sini kan sudah ada data-datanya. Kemudian associate with, ada hubungannya lah, ada kaitannya dengan delayed pregnancy. Memang dijelaskan di bacaan juga ada hubungannya meskipun di bawah 5%. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang E. Oke, itu dia materi tentang purpose of the passage. Semoga penjelasannya bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Semangat berprestasi, siap semangat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.